Boy Gatot. Aku sendiri kurang tahu paman. Kita serahkan saja kepada Sang Pencipta alam semesta dan seisinya. Kami sebagai manusia hanya menjalani. Kami sesungguhnya berenam. 2 diperbantukan ke karang batu, 2 di sini, 1 yang kini bersama di Asda 2 Bodeta di Lembu Ampal, 1 lagi kami susupkan ke istana Raja Rangkoko. Kami juga akan menjemput saudara kembar kami yang tersandra oleh Raja Rangkoko. Karena kemiripannya dengan Raja Rangkoko, maka saudara kami disamarkan sebagai Raja Rangkoko untuk memberi semangat perang kepada pasukannya. Terbukti Raja Rangkoko dapat memenangkan perang 3 wilayah sekaligus dan didukung oleh persenjataan meriam. Silahkan saudaraku Hambali, Bilingen menambahkan. Hambali, apakah paman sudah mengerti bagaimana bila tertawan oleh Raja Rangkoko? Kepala suku Karang Kepodang, mengerti dari desas-desus saja. Hambali, yang jelas seperti Ayah Bodeta sekarang menjadi manusia berkepala sapi. Belum lagi para prajurit yang tertangkap dihukum menjadi manusia berkepala kambing, paman. Maka hal ini harus dihentikan. Kepala suku Karangkepodang, bagaimana menghentikan peperangan ini, anak muda? Hambali, paman, kami hanya berdua. Tentu tidak ada artinya bila ikut maju berperang melawan pasukan Rangkoko yang memiliki senjata meriam yang bisa ditembakkan dari jarak jauh. Kami hanya mampu memberi saran saja, seperti halnya teman kami yang berada di Karangbatu dan Lembu Ampal. Namun nanti dengan strategi perang yang sama. Untuk memenangkan perang sangat tidak mungkin. Kalah perang pasti, paman. Tetapi jangan sampai rakyat yang tidak berusaha ikut menjadi korban. Oleh karena itu, kami mohon paman sudi memerintahkan semua penduduk meninggalkan Karangkepodang dengan membawa berbekalan bahan makan paling tidak cukup untuk sebulan, kecuali pemuda yang bertugas. Bila nanti saatnya tiba, pasukan Rangkoko menembakkan meriam, para pemuda yang bertugas perintahkan untuk membakar seluruh persawahan dan ladang tanaman pangan. Maka ketika nanti pasukan Rangkoko masuk menduduki wilayah Karangkepodang, tidak ada lagi bahan makanan yang tersisa, sementara musim dingin juga sudah mulai tiba. Biarkan pasukan Rangkoko kelaparan dan mati kedinginan. Mereka akan pulang dengan kekalahan tanpa perang. Jarak ini tembus cukup jauh, tentu bahan makanan tidak mencukupi. Kepala suku Karangkepodang, terima kasih anak muda. Strategi perang yang cukup bagus, belum pernah dilakukan dalam peperangan. Maka aku akan coba. Esok hari akan aku perintahkan penduduk meninggalkan tempat tinggalnya, menuju bukit, kecuali para pemuda yang bertugas untuk membihanguskan persawahan dan ladang tanaman pangan. Tiba-tiba, keponakan kepala suku Karangkepodang yang menginginkan menjadi kepala suku berteriak, "Bohong itu paman. Paman mereka penipu. Aku punya cara sendiri untuk memenangkan perang melawan Raja Rangkoko." Sambil berdiri menggelati pamannya disertai dengan pengawal yang badan besar, kekar dan bertangan kuat, dan kebal dengan senjata tajam yang sering pamer kepada penduduk, sehingga banyak penduduk Karangkepodang yang takut berurusan dengan keponakannya kepala suku Karangkepodang, takut akan kejaman pengawalnya. Kepala suku Karangkepodang, dengan cara apa kamu memenangkan peperangan? Mereka memiliki senjata lengkap, sementara kita memiliki hanya panah, lembing, dan pedang. Mereka akan menembakkan meriam dari jauh. Paman tidak akan mengorbankan penduduk. Keponakan, tidak paman. Kalau paman memangsa kami akan tidak bisa menerima. Caraku mengalahkan Raja Rangkoko tidak semua orang boleh tahu. Itu rahasia. Kami berdua dengan pengawalku yang kuat dan kebal senjata tajam. Kami sudah memiliki perjanjian sendiri dengan Raja Rangkoko. Kepala suku Karangbatu, jadi selama ini kamu sudah bersekongkol untuk menggantikan paman secara paksa. Tiba-tiba putri kepala suku berteriak, "Benar ayah, keponakan ayah sudah bersekongkol dengan pasukan Raja Rangkoko
untuk menggantikan ayah, sesuai laporan dari Telik Sandi. Keponakan. Hahaha, kamu tahu cara apa? Pengawal, bunuh pamanku ini, agar cita-cita kita segera terwujud. Kalau paman dapat mengalahkan pengawalku ini, aku akan tunduk kepada paman. Ayo Nako, bunuh pamanku ini. Keponakan merasa sakit hati karena cintanya ditoleh Yasi, yang tentu saja kurang senang karena kesombongan keponakan. Atas perintah majikannya, tentu saja Nako segera melompat untuk mencengkeram kepala suku Karangkepudang. Pada saat yang sama, putrinya berteriak, sementara Boy meloncat memukul lengan Nako sehingga Nako terguling. Melihat pengawalnya terguling dan segera bangkit lagi, sementara Boy undur beberapa langkah, keponakan berteriak, tahan, paman, kita bertaruh. Kalau orang ini bisa mengalahkan Nako dalam 3 hitungan, aku mengikuti ajakan paman, tidak akan mencampuri rencana paman. Tetapi kalau orang ini kalah, paman harus siap aku ganti hari ini juga. Bagaimana paman? Nako yang memiliki bobot 100 kg lebih, dengan tubuh yang kekar dan kuat, ditambah lagi kebal akan senjata tajam, bukan tandingan Boy Gatot yang memiliki berat tubuh kisaran 60 kg, tetapi memiliki strategi tinju profesional di kelas berat ringan di zamannya. Tentu saja kepala suku Karang Batu merasa ditekan. Sambil melihat Hambali yang segera mengangguk, kemudian dia berkata, tetapi sebelum berkata, anak perempuannya sudah mendahului. Sebutkan bagaimana 3 hitungan itu, sambil mencabut pedangnya. Keponakan. Hahaha, buang saja pedangmu Yesi. Nako tidak mempan sedang tumpulmu itu. Caranya hitungan, apabila pasir hitung habis, maka aku akan membunyikan gong, tanda pertandingan selesai. Kemudian rehat. Dengan pasir hitung 1 ini, pertandingan diteruskan. Bagaimana? Yesi, kamu memang jahat. Sambil mencabut pedangnya. Kepala suku. Tahan anakku. Beri kesempatan anak muda ini untuk menghadapi Nako. Awasi saja, tidak ada kecurangan. Maka segera Hambali membantu mengikat sarung tinju Boy Gatot yang selalu dibawa kemana pergi, sehingga menarik perhatian bagi putri kepala suku. Yesi, untuk apa tangan dibungkus, sementara Nako tidak menggunakan pembungkus tangan? Boy Gatot, maaf Yesi, aku tidak ingin melukai lawan. Sementara Hambali berbicara pelan, ingat Boy, lawan kebal senjata tajam, dan pasti kelemahannya ada pada dagu dan lengan. Boy Gatot, benar Hambali, aku juga berpikir begitu. Maka keduanya menuju arena dengan memasang jam pasir tanda waktu dan pemukul gong, maka pertandingan pertama dimulai. Segera Boy Gatot memukul yang bertujuan untuk melihat jarak jangkauan lawan agar tahu menghindari pukulan lawan. Sementara Nako dengan sekuat tenaga ingin mencengkeram dada Boy, tetapi Boy dengan kelenturan tubuhnya mampu menghindar dengan uppercut bagian dagu lawan, tetapi tidak keras. Selanjutnya Boy memukul long hook mengenai lengan kanan bagian atas Nako untuk mengurangi kekuatan tangan Nako yang selalu digerakkan bagian kanan. Demikian Boy selalu hit and run sambil mengitari Nako yang agak kewalahan karena pukulan yang kuat tidak pernah sampai, tentu saja tenaganya kedodoran.